Lebih baik pulang nama daripada gagal di medan tugas. Yakini Tuhan bersama kita. Selamat bertugas, Komando! Hal-hal yang terjadi di atas kita udah tahu akan yang terjadi di atas, tapi dengan pendaratan kita belum tahu yang akan terjadi dengan pendaratan. Apakah kita yang saya bilang tadi misalnya ke bawah angin tidak sesuai drop zone yang ada, nah itu yang terlintas. Ya, ini persiapan buat terjun hari ini. Tapi ini jenis helinya apa, Pak? Biasa dipakai untuk terjun memang? Ini helinya emang heli spesialis untuk terjun. Ini heli angkut punya Angkatan Darat. Mi-17. Tapi kalau untuk kapasitasnya untuk berapa orang, Pak? Kapasitasnya kalau maksimalnya ini bisa di 30 orang. 30 orang? Tapi kalau kita seperti ini biasa kita di 25-26 orang untuk keamanan. Untuk hari ini berapa orang, Pak? Untuk hari ini 26 orang. Berarti untuk penerjun sekarang udah tahu ya Pak exit point-nya di mana? Ya, udah tahu ya. Oke. Nah, lalu Pak kalau untuk mekanisme penerjunannya itu seperti apa, Pak? Ini di sini ada dua jenis mekanisme penerjunan. Ini ada yang penerjunan belly flying itu dia jatuh lurus ke bawah, dan ada juga yang menggunakan wingsuit. Kalau untuk wingsuit dia bisa laju ke depan. Oh, oke. Berarti ini ada yang wingsuit, ada yang belly. Oke. Termasuk bapaknya ya? Nah ini yang termasuk. Oke. Bapak mau ganti latihan sekarang? Ya, oh ini kostum wingsuitnya ya Pak ya? Oke. Akhirnya saya ngeliat langsung. Ya ini yang jenis wingsuit ini. Makanya berbeda sama yang tadi berangkat. Oke. Dia punya bajunya berbeda. Oke. Oke siap. Siap Kak. Pak, kita juga mau mengetahui sebenarnya kalau untuk penerjunannya itu kira-kira durasinya berapa lama sih Pak? Tadi kan yang tadi di awal itu ada dua jenis, ada yang belly vertikal, ada yang wingsuit. Kalau untuk yang belly itu ya kurang lebih 40 sampai 55 detik. Tapi kalau yang wingsuit itu bisa nyampe 2 menit ya. 2 menit. Karena dia udah lebih lama di atasnya, dia punya daya laju ke depan. Oke, berarti turunnya lebih cepat ya Pak ya? Itu yang belly turunnya lebih cepat. Kalau cepat. yang wingsuit turunnya lebih lambat. Tapi kalau untuk arah nanti turunnya ini dari mana Pak? Nah ini untuk arahnya kita kan punya tanda itu tandanya. drop zone itu. Itu arah panah itu di mana ujung panah disitulah akan mengarah peterjun ke sana. Berarti untuk arah panahnya itu dia berlawanan dengan arah angin. Oh oke, peterjun harus mendarat berlawanan sama arah angin. Kalau untuk yang megang radio itu? Nah itu untuk yang Pak? megang radio itu pengendali pesawat. Oke, PCP ya, yang mengendalikan pesawat. Clear atau enggaknya udara ini dari Oke, baru nanti baru bisa landing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naura di Secret Story Podcast. Teman-teman, episode kali ini sedikit berbeda ya, karena podcast hari ini kita lakukan di Sekolah Para atau Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus atau Pusdiklat Pasus. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Panglima Kopassus Letnan Jenderal TNI John Afriandi, lalu Komandan Pusdiklat Brigjen TNI Rommel Jangga Wardana, dan Komandan Sekolah Para Letkol Nur Wahid yang sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan podcast ya di Pusdiklat Pasus. Baik teman-teman,
kita bisa bayangkan sejenak, langit di atas kepala bukan sekadar biru, melainkan arena pertempuran yang sunyi. Bagi sebagian orang, langit adalah batas, tapi bagi mereka, para peterjun, langit justru adalah awal. Dari ketinggian ribuan kaki, mereka melompat, bukan untuk menghindar dari bahaya, tapi untuk menyambutnya. Setiap tarikan napas di udara adalah doa, setiap hembusan angin adalah takdir yang mereka peluk tanpa ragu. Inilah kisah tentang mereka yang tidak hanya berjuang di bumi, tapi juga menantang maut dari langit. Pada episode kali ini, Secret Story Podcast akan menelusuri keberanian para prajurit wingsuit yang setiap lompatan mereka bukan hanya tugas ya, tetapi sumpah kepada negeri. Jadi hari ini telah bergabung bersama kami ada Kapten Teddy dan Serka Cecep Kurnia. Terima kasih Bapak sudah mau bergabung bersama kami hari ini. Ya, sama-sama. Oke, baik. Nah Pak, untuk lanjutin yang tadi nih, Pak Cecep, gimana sih tadi rasanya saat meluncur dari atas terus mendarat tadi, gimana tuh Pak? Ya, sangat menyenangkan sih. Jadi intinya gitu. Jadi pada saat kita melaksanakan penerjunan, ya hebatnya perasaan kita itu ya berubah-ubah, berganti-ganti, tergantung dengan misinya. Ya kan? Jadi kalau misinya apa bisa tercapai atau tidak. Jadi apabila misi itu terlaksana, ya pasti kita akan sangat ya memuaskan, senang gitu kan. Akan tetapi kalau ibarat misi tidak terlaksana, wah itu ada suatu PR yang harus kita laksanakan buat kemudian harinya. Oke, baik Pak. Nah, sebelum kita berbicara atau berbincang lebih jauh ya Pak ya. Nah, kalau kita bicara terjun, itu kan pasti ada rasa takjub ya. Gimana sih mereka atau Bapak bisa melompat dari langit itu dengan tenang. Nah, kita juga ingin tahu apa yang dirasakan seorang peterjun detik-detik sebelum pintu pesawat terbuka gitu ya. Dan akhirnya loncatan itu dimulai. Mungkin dari Kapten tadi dulu. Ya, kalau dari saya kan kita ngeliat dulu. Kalau kita mungkin di awal kita penerjunan misalnya pendidikan sekolah di sini, nah pasti rasa takut itu berlebihan karena kita belum merasakan hal itu. Tapi kalau kita yang udah lama, udah jam terbangnya banyak, itu yang dibilang tadi sama Pak Cecep juga. Jadi setiap lompatan itu pasti ada tantangan, pasti berubah-berubah untuk tantangannya. Jadi kalau kita udah tahu hal itu, kita udah tahu jauh untuk mengantisipasinya. Jadi udah jadi hal yang menyenangkan untuk kita kalau yang untuk jam terbang udah banyak. Udah banyak ya. Kecuali kalau yang baru, nah itu sesuatu yang baru pasti dia akan rasanya lebih banyak untuk memikirkan rasanya gimana. Betul. Oke Pak. Ya, kalau dari Pak Cecep gimana Pak? Kalau dari saya sendiri sih saya flashback lagi ke zaman saya dulu waktu pertama kali saya menjadi peterjun gitu kan. Ya perasaan itu kita membayangkan wah seperti apa sih terjun gitu kan, kita belum tahu, belum ada gambaran. Ya pasti wajar manusia normal gitu kan memiliki rasa takut ya kan. Setelah kita melaksanakan penerjunan, oh seperti ini rasanya gitu kan. Ya rasa takut itu kan hilang dengan sendirinya gitu kan. Ya, tapi untuk loncatan kedua, loncatan ketiga itu rasa takut kita masih ada. Ya, dan itu dalam setiap penerjun rasa takut memang harus dimiliki, tetap harus itu. Karena apa? Itu untuk kita tetap menjaga prosedur kita biar tidak lalai, sehingga rasa takut kita itu kita alihkan menjadi apa? Jadi kewaspadaan kita berlatih lagi, mengecek perlengkapan dan lain-lain. Ya itu aja sih. Mungkin setelah beberapa lompatan gitu ya, baru mungkin agak memudar sedikit. Ya, tapi kita harus tetap waspada ya Pak, intinya seperti itu. Nah, tapi kan kita tahu Pak ya, di setiap latihan ataupun operasi gitu ya, resiko itu kan selalu ada. Bagaimana Bapak dilatih untuk menaklukkan atau ya mengatasi rasa takut itu saat di udara Pak? Ya, yang pertama kita kan ada prosedur. Nah, kita yang penting kita mengikuti prosedur yang ada, kita percaya dengan alkap yang kita gunakan, percaya dengan kemampuan yang sudah kita miliki. Kita ya yakin dengan hal itu, kita juga ya dengan prosedur itu kita cek alkap ini benar-benar safety buat kita karena kita ketergantungan dengan alkap itu. Ya, jadi misi itu bisa terlaksana dengan itu. Jadi ya kita intinya melaksanakan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, ya kita laksanakan prosedur yang semestinya harus kita lakukan. Jadi sebelum kita melakukan di atas, kita laksanakan drill dulu di bawah. Apa yang akan dilakukan di atas, kita laksanakan dulu di bawah. Oke, dilatih dulu ya Pak ya. Oke, kalau dari Pak Cecep gimana Pak selama ini? Ya, itu adalah prosedur itu adalah counter dari semua permasalahan. Karena setiap kita melaksanakan lompatan atau terjun, itu mempunyai cerita yang berbeda, gitu kan.
terjun pertama, terjun kedua, terjun ketiga, itu pasti akan ada cerita tersendiri, tidak akan sama-sama terus gitu kan. Jadi seperti perjalanan kita gitu kan, pasti jalan pada saat ini begini, jalan kedua bisa begini gitu kan. Itu memiliki cerita yang berbeda. Nah, prosedur itulah yang ibaratnya itu hal mutlak. Ya, kemungkinan yang akan terjadi pada saat melaksanakan penerjunan itu adalah kantornya, atau ibaratnya kalau dalam ini namanya obat lah gitu kan. Untuk permasalahan ini ya obatnya adalah ini, dan itu kita harus latihkan terus. Setiap misi yang kita laksanakan, misi terjun itu tuh pasti ada cerita-cerita tersendiri, ya kan. Nah, jadi pada saat itu kita harus latihkan. Pada latihkannya itu ya itu untuk jadi kita berbuat tanpa harus berpikir lagi. Jadi masalah seperti ini, kesimpulannya apa? Oh, ini yang harus kita laksanakan. Jadi karena dalam terjun ini kita bermainnya ya persekian detik. Pada saat kita melaksanakan lompatan di ketinggian 10.000 feet, kita nyabut di 4.000 feet, itu sekitar hanya 30 detik. Nah, cepat jadi ya betul. Sangat cepat sekali. Iya, itu sangat cepat. Ya kan? Bahkan 1 menit nggak nyampe. Ya, sampai kita opening payungnya, dalam perjalanan itu, dalam proses waktu itu pasti ada kendala-kendalanya gitu, kemungkinannya. Ya, apalagi saya di sini sebagai instruktur, salah satu instruktur di Pusdiklat Pasus di Angkatan Darat, ya kemungkinan itu sering kita alami, ya terjadi gitu kan. Nah, kita membawa siswa, itu ada apa aja yang harus dilaksanakan, apa yang prosedur-prosedurnya, dan itu harus benar-benar kita melekat benar gitu. Jadi tanpa harus berpikir, kita sudah seperti respect kita, refleks kita gitu kan. Oh gini masalahnya, oke kita atasi, gini kita atasi. Kalau bila kita berpikir dulu, pasti akan transfernya lebih lama lagi. Kita berpikir dulu, melihat, berpikir, baru memutuskan. Kalau ini hanya melihat, oh seperti ini udah. Oke, iya betul Pak. Oke, nah ini sebenarnya mungkin kita juga mau tahu ya Pak ya ceritanya seperti apa. Kan dengan resiko sebesar itu, mungkin apa sih momen yang paling menegangkan atau nyaris gagal yang pernah dialami oleh Pak Teddy maupun Pak Cecep? Mungkin dari Pak Teddy bisa Pak? Kalau dari saya, mungkin kalau dengan udah prosedur, udah alkap, udah safety segala macam, yang tantangan paling ini adalah alam. Itu yang tidak bisa kita lawan. Ya, betul. Mungkin kita bisa memperkirakan si alam, khususnya angin. Angin ini sebelum kita lompat dari pesawat memperkirakan angin ini kencang. Bisa kita cancel dengan tidak kita drop. Tapi kalau kita udah begitu kita ngembang payung, kita kan tidak tahu perubahan alam ini. Begitu angin kencang, payung itu sudah tidak bisa laju, udah mundur. Nah, disitulah kita harus. Saya pernah terjadi hal seperti itu, dan di tengah-tengah kota itu lapangan nggak ada, ya kita gimana cara mencari pendaratan yang aman di belakang kita. Nah itu di situ saya dapat halaman kecil bekas rumah, ya karena kita sudah menerima ilmunya di sekolah penerjunan di sekolah para ini, jadi kita mencari gimana caranya kita safety. Ya alhamdulillah saya aman. Nah ya tetap namanya was-was ada. Iya pasti. Nah ya karena payung kita sudah tidak bisa dikendalikan untuk laju. Payung hanya bisa mundur karena angin yang kencang. Oke. Seperti itu. Kalau saya kalau kita kan namanya di operasional di Kopassus ini ada namanya terjun malam. Kadang terjun malam yang menjadi kendala ya begitu kita tidak menemukan drop zone kita, tidak bisa ini, ya gimana caranya kita mencari yang aman. Tapi alhamdulillah saya selama penerjunan alhamdulillah tidak pernah mendapatkan yang nggak pernah lah. Jangan sampai tidak pernah mendapatkan hal yang bersiko tinggi. Oke. Jadi aman. Iya, itu tapi cukup ini juga sih Pak ya, di tengah kota ya Pak. Di tengah kota, itu tempatnya di Medan. Oh di Medan itu. Oke, baik Pak. Kalau dari Pak Cecep gimana nih Pak? Ada momen menegangkan? Wow, sangat banyak. Boleh ini Pak diceritain Pak sedikit. Ya seharusnya ya sebelumnya kita harus, ya kita sebagai instruktur, kita sebagai pelatih, ya sedini mungkin kita bisa mencegah, gitu kan. Yang ibaratnya ya terutama dari alam, terus dari peterjun. Yang dari alam yang saya disampaikan Pak Teddy tadi betul. Ya sebisa mungkin apabila kita mau melaksanakan penerjunan, kita cek dulu cuaca, angin dan lain-lain, gitu kan. Kondisi awan, apakah memungkinkan tidak atau terjun. Apabila kita pada saat kita cek itu tidak bisa dilaksanakan penerjunan, oke, maka kita cancel. Nah, tetapi apabila sudah terlanjur, kita sudah naik dan kita harus melaksanakan itu, atau memang sudah perintah kita itu, ya kita laksanakan. Tetapi ya kita antisipasi lagi. Salah satu contoh kita ada hitungannya, kita hitung lagi di mana kita droppingnya, kita bagaimana lagi penerjunannya, sistem penerjunannya, dan kita sampaikan semua ke peterjun-peterjun yang ikut pada saat itu, gitu kan.
ya atau kita menggunakan apa GPS atau alat apapun gitu kan. Nah, seperti itu. Kondisi terjun malam pun pasti kita akan pada saat melaksanakan terjun malam, kondisi cuaca seperti ini pasti kita akan briefingkan lagi. Kita latihkan lagi. Itu drill. Ya sama lagi tadi karena dalam terjun itu gimana? Seperti ya kayak kita hilang kesadaran sekitar ya untuk penerjun lanjutan mungkin sekitar 30% hilang. Ya, serem juga sih Pak itu ya. Apalagi kalau untuk yang pemula itu kan ya kesadaran mereka hanya sekitar 30%. Pada saat keluar pesawat karena dia ngerasa takut dan lain-lain gitu kan. Nah, itu. Jadi sedini mungkin kita ya antisipasi dulu sebelum itu ya. Untuk momen menegangkan yang lainnya kegagalan ya pernah juga sih. Di situ kan ada payung, kita menggunakan 2 payung. Ya, dalam satu rig itu ada 2 payung, satu payung utama, satu payung cadangan. Apabila payung utama satu ibaratnya bermasalah, kita lepas namanya cutaway, terus kemudian kita cabut payung cadangan. Nah, payung cadangan itu adalah yang terakhir. Nah, seperti itu. Jadi ada 2 ya Pak ya, payungnya. ada 2. Semua seperti itu. Terus kemudian momen menegangkan ya pada saat itu terjadi apa tuh namanya? Ya, trouble permasalahan pada payung utama, hingga melintir payung utama sehingga saya harus melepaskan payung utama. Ya, dan itu sudah terjadi ya sekitar 3 kali lah. Ya kata kita dan kita harus berani memutuskan gitu kan. Oke. Oh, karena tidak mungkin kita bawa mendarat. Iya. Tidak mungkin kalau saya bawa mendarat mungkin saya akan cedera. Fatal itu gitu kan. Nah, itu masuk dalam prosedur. Prosedur itu ada ya kan. Oke, kita putuskan, oke kita lepaskan payung utama, kita pakai payung cadangan. Nah, payung cadangan ini ya mungkin sebisa mungkin kita dalam penerjunan itu ya itu udah hal terakhir lah gitu kan. Ya, tapi mau tidak mau, apabila saya bawa mendarat, saya cedera, oke. Karena dalam prosedurnya seperti itu, kita lepaskan payung utama, kita pakai payung cadangan. Oke, payung cadangan, ya alhamdulillah mengembang sempurna. Sampai detik ini saya masih ada keadaan sehat walafiat. Oke, baik, alhamdulillah ya Pak ya. Nah Pak, kalau pas di atas nih ya, maksudnya pas di pesawat gitu ya, sebelum meluncur atau melompat itu ya, apa sih yang sering terlintas gitu ya di pikiran gitu begitu mau turun? Apa lebih ke ya Allah misalkan gitu ya, berdoa atau keluarga atau gimana Pak kalau selama ini? Namanya doa tetap kita berdoa, tapi kita dengan kemampuan kita yakin yang terlintas kalau di peterjun senior yang terlintas biasanya itu hanya di pendaratan. Karena rata-rata kecelakaan di peterjunan rata-rata di pendaratan. Itu kalau di senior karena dia udah yakin dengan terbangnya dia, dengan sistem prosedur pencabutan segala macam hal-hal yang terjadi di atas kita udah tahu akan yang terjadi di atas. Tapi dengan pendaratan kita belum tahu yang akan terjadi dengan pendaratan. Apakah kita yang saya bilang tadi misalnya ke bawah angin tidak sesuai drop zone yang ada. Nah, itu yang terlintas kadang tapi kalau peterjun flashback kita ke peterjun yang pemula, nah itu mulai dari dia keluar dari pesawat, prosedur keluar dari pesawat, melayang segala macam itu pasti dia terpikirkan semua. Disitulah campur aduknya dia, makanya yang dibilang tadi Pak Cecep kalau senior mungkin kesadarannya hilang hanya 30%, mungkin kalau di pemula itu bisa hanya sadarnya aja dia 30%, karena dia terlalu banyak yang dipikirkan mulai dari dia keluar dari pesawat, melayang, pengembangan payung sampai pendaratan. Oke, baik Pak. Nah, kalau dari Pak Cecep gimana nih Pak? Ya memang sih dari semua kegiatan kita itu, jadi yang saya pikirkan yang terlintas itu ya kayak seperti checklist gitu loh. Checklist, checklist pertama saya naik pesawat, checklist kedua saya baru membuka, saya exit ya, ya seperti itu gitu kan. Ya lebih ke mikirin ke misinya sih. Ya lebih ke misi. Contoh misinya, kita melaksanakan ini. Ya itu kita, checklist pertama saya melayang, sudah mengembang sempurna, aman, lanjutkan ke misi keduanya apa nih? Ya kita bikin stag, ataupun itu yang ke misi ketiganya, ya kita pendaratan. Lebih berpikir ke situ sih. Jadi untuk rasa takutnya itu udah ya hilang dengan kita bikin hal-hal tersebut, gitu kan, dengan misi. Jadi lebih ke distract juga ya Pak ya, kalau udah mau meluncur itu ya. Betul. Nah, Pak, masih ingat tidak rasanya itu pertama kali melompat dengan wingsuit itu gimana rasanya? Maksudnya apakah memang lebih banyak rasa takutnya atau rasa bebas? Ya kalau dibilang rasa takutnya kita kan karena itu hal baru buat kita belum tahu. Ini biasanya kita
melompat dengan jatuh vertikal, habis itu kita melompat harus dengan meluncur dan dengan baju yang berbeda seperti ini kan. Tangan kita terikat tuh. Betul. Kita terikat, ya pasti di situ kita akan ada rasa takut yang bertambah dari biasanya. Cuma kita kembali lagi, kita berpikir kita sudah diajarkan di awalnya di bawah, prosedurnya seperti apa, kembali lagi ke situ, ya kita untuk mengurangi rasa takut dengan kita percaya diri bahwa kita udah diajarin di bawah apa yang harus dilakukan di atas. Itu aja. Tapi ya namanya rasa takut yang bertambah pasti ada karena itu hal baru yang akan kita lakukan. Oke. Nah, Pak Cecep gimana, Pak? Sama sih. Ya, jadi lebih baik rasa takutnya atau rasa bebasnya nih kan udah. Ya, ini satu hal yang berbeda. Benar yang dibilang Pak Teddy tadi itu ya. Pasti kan setiap orang beda kan, Pak? Beda. Tapi ya setiap perjalanan waktu, setiap perjalanan terjun mengalami cerita yang berbeda gitu kan. Ya. Sama sih untuk awal-awal pertama kita menggunakan wingsuit. Sama sih, rasa takut. Karena apa? Saya itu, waduh seperti apa nih kan kayak gitu. Ya, itu yang kita rasakan, rasa takut. Tapi ya kita sudah dibekali juga oleh pelatihnya untuk merasakan apabila terjadi seperti ini adalah prosedurnya adalah seperti ini. Memang sih rasa takutnya bertambah lagi kan. Walaupun kita jam terjun kita sudah banyak gitu kan. Ya, tapi dengan kondisi yang baru seperti ini, ya pasti kita kan masih rasa takut kita bertambah lagi. Tuh, ya kan? Ragu juga ya Pak pasti. Ini satu hal yang berbeda banget gitu kan. Iya. Wow, seperti ini. Jadi ya biasa vertikal terus kemudian sekarang jadi meluncur seperti ini dan memiliki gerakan yang berbeda. Oke. Apabila kita mengendalikan wingsuit ini sangat berbeda dengan terjun biasa, ya kan? Saya lebih sensitif. Iya. Karena kan nggak bisa ngapa-ngapain ya Pak ya. Kasarannya di atas itu udah terkunci lah ibaratnya itu ya. Jadi, gerakan kita, tangan kita, kaki kita terbatas jadinya kan. Iya, betul. Seperti apa? Jadi hanya obatnya itu hanya 2 saja, gitu ibaratnya. Oke, hanya dorong pinggul arch katanya kan seperti itu. Oke, bila sudah bagus ya. Dan seorang pelatih pun, instruktur pun sama. Apabila kita terjadi suatu permasalahan atau kendala, mereka tidak bisa ikut mengatasi. Jika hanya melihat saja, memantau saja. Jadi ya peterjun itu sendiri yang ya memfikskan suatu permasalahannya dia. Karena pelatih pun sama. Ya dia terbungkus juga oleh wingsuit ini, jadi bisa apa-apain dia. Jadi nggak bisa bergantung ke siapa-siapa juga. Anda lakukan sendiri. Anda putuskan sendiri, seperti itu. Memang rasa takutnya memang wow. Luar biasa ya Pak. Luar biasa. Ya, tapi kalau bagi Bapak sendiri sebagai peterjun wingsuit Kopassus ya Pak ya, apakah wingsuit ini dianggap sebagai simbol mungkin ya atau pencapaian khusus gitu Pak? Ya mungkin dibilang pencapaian khusus ya bisa, karena tidak semua peterjun yang ada di Kopassus mendapatkan kesempatan ini, mendapatkan ilmu ini. Ya istilahnya dari Kopassus kemarin yang kita 15 orang, berarti kan itu dari sekian banyak peterjun di Kopassus hanya 15 orang yang terpilih untuk menjadi peterjun wingsuit. Dan rata-rata yang kami ikut di wingsuit itu ya peterjun senior yang sudah banyak jam terbangnya, karena ditentukan untuk jam terbangnya kan, untuk ikut wingsuit ini. Kayak kualifikasinya tuh harus jam terbangnya sudah berapa gitu ya Pak ya. Oke. Nah kalau dari Pak Cecep gimana? Kalau dari saya pribadi sih ya saya bersyukur saya bisa memiliki kemampuan, bertambahnya kemampuan saya ini gitu kan. Sebenarnya sih kalau untuk di luar negeri sih ini udah banyak umum gitu kan, tetapi kalau untuk di Indonesia ini sangat terbatas. Ya di Kopassus sendiri ya baru kami ini 15 orang gitu kan. Dan ini kita masih dalam tahap ya mengupgrade ya. Ya karena rekor kami yang di sini masih belum terlalu banyak, masih sekitar 57. Saya sendiri baru 57 kali menggunakan wingsuit. Ya seperti itu. Terus kemudian ya banyak hal-hal yang belum kita tahu juga, ya belum kita kuasai, tetapi ya mau tidak mau kita harus menyelesaikan suatu misi. Seperti yang sebelum-sebelumnya sudah, walaupun kita masih baru, rekor kita masih kecil, masih sedikit, tapi sudah punya misi dan kita harus menyelesaikan itu. Betul, dan ini juga latihannya hampir setiap hari ya Pak ya? Hampir setiap hari ya? Oke. Nah Pak, kalau bicara soal operasi nyata ya Pak ya, mungkin tanpa melanggar kerahasiaan,
bisa mungkin diceritakan contoh misi gitu ya, di mana wingsuit ini benar-benar digunakan dalam skenario militer, mungkin apa sudah ada Pak? Ya, karena yang kami tadi sampaikan, kami kan pembentukannya ini baru Ya Pak, tahun ini ya Pak ya? Tahun ini, jadi kami mungkin lagi proses untuk mungkin kami menggali gimana caranya hal ini bisa dijadikan untuk mendukung operasi kita. Karena kalau kita berbicara mungkin di awam sekarang dengan terbungkusnya kayak gini, kita kan namanya misi operasi berarti harus membawa alkap kita seperti persenjataan segala macam. Nah itu lagi kami kaji, lagi kami kembangkan, ya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk mendukung operasi kami. Seperti itu. Karena memang pas penerjunan pakai wingsuit ini kan nggak bawa apa-apa ya? Nggak bawa apa-apa. Ya Pak ya, selama maksudnya selama latihan ini nggak bawa alat kan? Belum ya Pak ya? Oke. Pak, mungkin dalam beberapa operasi gabungan gitu ya, pasukan terjun itu kan kerap menjadi garda terdepan. Apa sih tantangan yang paling besar saat operasi udara dibanding operasi darat biasa Pak? Ya operasi udara kembali lagi bisa bilang dengan alam kita, karena kita berhubungan dengan alam. Kalau mungkin berbicara kemampuan, yang penting kemampuannya itu sudah mumpuni, mau kita diterjunkan kapanpun dimanapun, ya kita siap. Tapi kalau udah tergantung dengan alam, kembali lagi seperti yang Pak Cep tadi pernah bilang, oh dengan angin kencang kita ada hitung-hitungan, oh kita harus sekian, berarti bertambah untuk pengendropan pasukannya, ya hanya di situ. Tapi kalau udah alam itu seperti misalnya hujan, petir segala macam, kan itu ada batas kemampuan untuk hal itu juga sih. Kalau Pak Cecep gimana Pak? Maksudnya tantangan antara operasi udara gitu ya atau dibandingkan operasi darat, ini gimana kalau di Pak Cecep? Memiliki sesuatu yang berbeda. Ya kan kalau di darat seperti itu sama udara itu maksudnya ke dalam infiltrasi. Jadi infiltrasi itu adalah sarana kita untuk bergerak mendekati daerah sasaran, tapi kita tidak langsung ke sasaran, jadi seperti itu. Cuma yang dikaitkan dengan kendala teknologi yang ada sekarang, ya kan? Sekarang kan udah sangat canggih sekali nih, betul. Ya kan? Nah, jadi ya kemungkinan kita ibaratnya kita bisa menggunakan HAHO atau HALO ataupun wingsuit sendiri, gitu kan? Kita terjun tinggi, ibaratnya meluncur jauh ke daerah musuh atau ke daerah sasaran atau ke daerah mendekati sasaran seperti itu. Baru setelah melanding di situ baru kita lanjutkan dengan darat, jalan kaki gitu kan, seperti itu. Oke, baik Pak. Pak, saya dengar beberapa latihan terakhir ini sudah melibatkan teknologi tinggi ya, mungkin seperti drone, GPS taktis, dan sistem navigasi digital. Nah, kalau dari Bapak, bagaimana transformasi teknologi ini mampu mengubah taktik pasukan lintas udara hari ini, Pak? Ya, itu sangat mendukung. Ini barang ini, smartphone ini, ini kita terjun di sini untuk udah bisa mendukung kita semua. Misalnya kita mau ngecek angin per layer 1000, 2000, 3000 itu udah bisa kita lihat di smartphone. Misalnya kita mau diterbangkan di mana, dikasih kita koordinatnya, nanti kamu akan terjun di sini, kita akan sudah bisa langsung mengetahui, oh ini luasnya tempat yang akan kita daratin ini seperti ini, itu udah bisa dilihat dari situ. Terus untuk kita misalnya di dalam pesawat, kita mau ngedrop pasukan itu di titik yang mana, kita udah bisa lihat. Itu bisa menggunakan smartphone ini atau GPS, bisa untuk. Nah, untuk drone kami paling hanya combine aja ya. Combine ya Pak bukan ya. Kita yang langsung bawa kalau untuk drone. Tapi kalau untuk seperti GPS itu udah sering kami lakukan. Seperti tadi mungkin ngelihat ada awan seperti itu kalau walaupun awannya misalnya turun sampai ketinggian 1000 feet, kalau kita bawa GPS kita insya Allah aman akan di tempat sesuai yang kita harapkan. Karena kita walaupun kita tidak melihat daratan, kita akan melihat di koordinatnya di GPS itu. Itu udah kita lakukan hal itu untuk. Berarti Pak Cahaya juga sama ya Pak ya? Sama melakukannya sih. Lewat GPS atau lewat handphone ya? Sesimpel itu bisa ya Pak ya? Dengan kondisi alam, contoh saat hujan ataupun ibaratnya tertutup dengan awan, kita tidak bisa melihat nih kita kemana nih harus mengarahnya kan gitu. Ya itu kalau ibarat terjun militer ya menggunakan GPS ya untuk mengetahui cuaca kita menggunakan handphone itu, kita cek cuacanya. Ya setelah ngabang payung kita nggak tahu lihat bawah nih, wow hamparan karpet, hamparan awan itu apa yang kita lakukan kalau dengan mata seperti ini kan kita bisa
Dari kita kan kita dengan GPS atau dengan handphone tersebut, oh arahnya ke arah sana, oke kita gliding di sana, seperti itu. Jadi sebagai patokannya. Jadi tidak asalnya, yang penting saya ngembang payung, terus setelah ngembang payung saya mau kemana saya nggak tahu kan, tempatnya itu GPS tadi, militer itu. Benar-benar. Makanya Jadi untuk terjun taktis, ya, kita menggunakan GPS semua. ya intinya sangat membantu dan memudahkan ya Pak ya untuk hari ini. Oke. Pak, tadi saya juga penasaran Pak. Tadi pas terjun tadi Bapak ada juga menggunakan teknologi gitu kayak GPS atau sebagainya? Ya. Tadi saya menggunakan GPS, tapi GPS kita yang ada di pesawat, ya kan? Ya, karena ibaratnya kondisi awan yang sangat tebal sehingga tidak terlihat, sehingga droppingnya menggunakan GPS. Ya, GPS itu adalah satu teknologi yang membantu kita, ya kan? Sehingga di mana sih droppingnya, titiknya di mana kita harus lompatkan, gitu kan? Nah, terus kemudian sebelum naik juga kita tadi hitung juga anginnya, ya kan? Ya, menggunakan suatu aplikasi. Ya di sini. Terus untuk yang kedepannya juga mungkin apabila situasi cuacanya tidak bagus, pasti penerjun akan kami lengkapi dengan GPS. Oke Pak. Nah ini juga termasuk nih Pak alat-alat yang di sini tadi Pak Cecep pakai juga. Ya betul. Untuk terjun juga ini ada helm ada sama helm, sarung tangan, kemudian ini adalah altimeter pengukur ketinggian. pengukur tinggian. Nah ini adalah patokan kita untuk pencabutan payung. Membatasi kita pada kapan sih pencabutan ya kita lihat di sini dengan satuannya di feet. Oke. Baik Pak. Pak, tren wingsuit di Indonesia ini kan menjadi perhatian publik ya saat ini ya akhir-akhir ini. Kita tahu bahwa publik itu melihat wingsuit Kopassus itu disebut-sebut menjadi simbol keberanian baru gitu ya sebagai seorang peterjun wingsuit. Seberapa realistis sih penggunaannya di medan tempur atau operasi di Indonesia Pak? Seberapa realistis? Kalau realistisnya kita ya karena yang saya bilang tadi kita masih mengkaji, mencoba, ya belum tahu juga ya. Mungkin kalau untuk kita udah mencoba dengan siap operasi ya baru kita bisa bercerita. Setelah dikaji ya Pak ya. Setelah dilaksanakan sendiri, dilatihkan, ya baru kita bisa bercerita. Oke Pak. Nah melompat dari langit itu kan mungkin tampaknya sangat berani gitu ya, heroik gitu ya. Tapi kan saya yakin pasti ada sisi manusiawinya ya gitu ya Pak di balik itu. Nah, bagaimana para prajurit gitu ya atau mungkin dari pengalaman Bapak sendiri menjaga hubungan dengan keluarga gitu ya, mengingat resiko yang mereka hadapi di setiap misi ini Pak. Pengalaman Pak. Boleh diceritain Pak? Dari keluarga seperti istri gitu kan. Ya, saya jadi peterjun kan sebelum punya istri. Nah, jadi dia udah mengerti ini pekerjaan saya yang bersiko dan tapi saya menceritakan sama dia bahwa saya bukan orang pertama dan bukan orang terakhir. Banyak senior-senior saya yang peterjun ya hidupnya aman juga. Yang penting kita selama masih mau melaksanakan prosedur yang ada, kita berdoa ya pasti itu aman juga. Sama lah seperti kalau berbicara resiko, jangankan kita yang di udara. Yang di darat aja orang bersepeda udah hati-hati bisa ketabrak dari belakangan. Padahal dia udah hati-hati nih. Tapi namanya resiko kan pasti ada. Apalagi di darat. Nah, selama kita melaksanakan hal-hal mungkin dari 1 sampai 10 misalnya yang harus dilaksanakan, selama kita laksanakan hal itu, ya insya Allah aman. Iya betul. Jadi dikasih gambaran aja, dikasih gambaran bahwa hal ini emang mungkin kalau buat orang awam mengerikan, tapi kalau untuk kita ini adalah pekerjaan kita dan ini pasti safety. Betul, iya. Selama disertai dukungan dan doa juga ya Pak ya. Oke. Kalau dari Pak Cecep gimana Pak? Boleh diceritain sedikit nih Pak? Alhamdulillah, ya untuk istri dan anak saya mendukung sih. Ya mendukung. Yang penting kita ibaratnya memberikan gambaran atau berikan cerita yang baik-baik saja buat dia. Memang ini kerjaan saya sangat beresiko, ya kan? Ya sangat beresiko, tapi kita kasih pengertian terhadap keluarga kita nih. Saya melaksanakan perjalanan ini kayak aman, jadi semuanya prosedur dan ya ini sudah melalui riset semuanya yang kayak gitu. Ya, mereka mendoakan kami. Ya saya sama Pak Teddy ini dari beliau Sersan 2, dari saya sama-sama kita bersama kayak kita latihan dulu. Dari 2011 sampai beliau sekarang udah menjadi kapten. Dari awal ya terus ya Pak ya. Jadi kita ya jawaban tidak jauh berbeda sama. Jadi beliau bujangan, kita Betul. bujangan. Jadi pengalamannya hampir sama juga ya Pak. Pak, kita juga mau mengetahui ya Pak, apa sih arti
paling dalam mengenakan baret merah bagi bapak-bapak ya secara pribadi? Maksudnya apakah mungkin itu ada simbol keberanian, pengorbanan atau pengabdian, Pak? Kalau dari Pak Teddy bagaimana? Ya, simbol pengorbanan, keberanian ya jelas. Yes. Karena ya tidak semua orang mampu untuk mengambil barang ini. Banyak yang seperti di angkatan saya aja lah. Banyak yang melalui pendidikan itu banyak yang gugur, tidak bisa sampai ke finish. Ya saya merupakan kebanggaan juga buat saya di Baret Merah. Karena saya banyak kesempatan untuk mengetahui, ya mungkin seluruh Indonesia ini kita pernah mana karena saya di Baret Merah. Oke. Banyak pengalaman, saya bisa terjun, bisa ya terjun juga saya mungkin ke semua daerah, bahkan saya sampai ke luar negeri segala macam karena saya di Baret Merah, dan itu menjadi kebanggaan saya buat keluarga saya juga. Untuk dibilang tadi pengorbanan, ya jelas pengorbanan. Baret Merah menempuh pendidikannya aja udah jelas pengorbanan. Iya betul, Pak. Nah, kebanggaannya dari hasil pengorbanan itu, hasil kita kerja keras di pendidikan itu, kita menghasilkan, kita berhasil untuk menempuh Baret Merah ini, yaitu menjadi kebanggaan kita dan keluarga. Oke, Pak Teddy. Kalau dari Pak Cecep gimana arti dari Baret Merah bagi Pak Cecep? Wow, sangat berat sekali. Sangat berat sekali. Ya saya bilang berat gini ya. Ya saya di Kopassus di Baret Merah ini ya seperti memikul tanggung jawab. Ya sebagai tanggung jawab saya sebagai anggota di sini, ya saya ibaratnya bertanggung jawab. Ibaratnya salah satu anggota yang harus ibaratnya kita harus bisa menaikkan ini Baret Merah ini kan seperti itu. Tanggung jawabnya sangat besar, dan kemudian kalau untuk pengorbanan memang ya sesuatu itu harus ada pengorbanannya untuk meraih kebanggaan tersebut, ya kan, dan kehormatan. Ya ibaratnya waktu dari mulai pendidikan gitu kan, waktu tersita seperti ini banyak yang kita lalui untuk meraih kehormatan dan kebanggaan tersebut. Memang dan tanggung jawab yang harus kita laksanakan ini minimal menjaga jangan sampai ibaratnya menjadi suatu cerita yang tidak enak. Betul. Oke, Pak. Nah, Pak, saya yakin ya Pak ya ada banyak pelajaran hidup dari langit nih ya. Apa nilai-nilai yang bisa diambil masyarakat sipil mungkin ya dari disiplin dan semangat seorang peterjun, Pak? Kalau dari Pak Teddy gimana? Ya, dari disiplin seorang peterjun kan itu hal yang bersiko. Pasti kita akan selalu disiplin, dan yang mungkin bisa diambil sama orang sipil, kita selalu mendekatkan diri sama yang kuasa. Betul. Karena kita bekerja bukan di alam kita. Di alam kita kan darat. Kita bekerja di alamnya burung lah istilahnya. Di awan. Jadi ya kita selalu mendekat. Mungkin kita berbicara kemampuan, alkap 99% aman untuk kita. Tapi kan yang 1%-nya itu yaitu doa kita yang kuat. Makanya saya sering mengajarkan ke mungkin junior-junior saya yang terjun, apalagi kalau udah terjun misinya seperti terjun malam, dekatkanlah diri sama yang di atas. Karena yang menolong kita hanyalah yang di atas. Jadi ya kita lebih dekat sama yang Maha Kuasa. Justru harus lebih ditingkatkan lagi ya Pak ya, ke ibadahnya. Resiko kita emang yang cukup tinggi. Cukup tinggi, betul. Kalau dari Pak Cecep gimana Pak? Nilai-nilai apa yang bisa diambil sama masyarakat Pak? Masyarakat, ya hargailah hidup. Sehingga padat jelas ya Pak ya. Hargailah hidup, hargailah sehat gitu kan. Ya kan banyak rekan-rekan ibarat yang cedera dalam terjun gitu kan. Walaupun sudah melaksanakan prosedur, tetap aja ada terjadi suatu insiden seperti itu gitu kan. Ya kita lebih menghargai hidup kita gitu kan. Itu pesan-pesan buat yang masyarakat sipil yang buat penerjun lagi gitu kan. Jangan menyepelekan sesuatu. Itu aja. Prosedur kita harus tetap laksanakan sesuai dengan prosedur. Apabila prosedur sudah dilaksanakan dan tetap terjadi suatu insiden, berarti udah kehendak Tuhan. Ya, betul. Dan terus kemudian ya jangan lupa berdoa seperti itu. Jadi jangan kembali ke awal lagi ya, jangan lupakan prosedur itu, dan jangan hilangkan rasa takut. Untuk apa? Untuk kita tetap selalu waspada. Bukan takut jadi pengecut. Iya betul, beda ya Pak ya. Ya beda. Jadi rasa takut itu kita jaga buat apa? Buat antisipasi, buat kita tetap oke, saya melaksanakan penerjunan nih. Oke, saya dengan rasa takut saya ini apa? Oke, saya cek perlengkapan saya cek ibarat di set saya, mawas diri seperti itu. Tapi apabila orang menyepelekan suatu hal yang gampang, biasa udah biasa.
wow, apa yang terjadi kita tidak tahu pada saat menuju jalan. Oke, baik Pak. Nah, mungkin Bapak-Bapak ini yang terakhir ya untuk menutup cerita ini. Ini pertanyaan saya yang terakhir ya Pak. Jika suatu hari Bapak tidak bisa lagi melompat ya, apa pesan terakhir yang ingin disampaikan kepada langit ya? Atau mungkin kepada Indonesia juga yang sudah Bapak jaga dari atas sana? Dari Pak. Ya, intinya terima kasih. Tidak semua orang mendapatkan pengalaman itu. Ya, karena itu kan pengalaman yang susah. Tidak semua, ya mungkin sebagian kecil lah, hanya berapa persen mungkin yang bisa bermain dengan udara. Mungkin terima kasih sama udara yang sudah menjaga saya, bisa saya seandainya nanti dalam istilahnya di kemudian hari masih bisa melihat yang terjun dengan saya udah tidak terjun tapi saya masih tetap sehat. Oke, baik Pak Teddy. Nah, dari Pak Cecep, apa yang mau Pak Cecep sampaikan? Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai detik ini saya masih diberikan kesehatan. Ya, apalagi seperti tadi disampaikan, kapan saya tidak bisa terjun lagi, mungkin sampai sudah tua seperti sudah tidak layak udah terjun lagi karena sudah tua gitu kan. Ya alhamdulillah bersyukur gitu kan. Ya itu. Terus kemudian ya pesan ya buat ibaratnya pastinya kita sebagai senior gitu kan pasti akan sebelum kita pensiun nantinya pasti ilmu-ilmunya yang sudah saya miliki ya pasti akan saya tularkan dulu seperti itu. Bahkan sampai hari ini pun ya kita tetap masih sharing-sharing ilmu, kita ada yang baru-baru yang muda-muda, kita upgrade terus. Karena suatu saat pasti kita tidak mungkin muda lagi, pasti akan tua. Iya Pak. Harus ada pengganti. Sekarang kita masih pengganti gitu, kita ajak-ajak, ayo seperti itu. Ya, kita Disiapkan. Oke, baik Pak Teddy dan Pak Cecep. Nah, terima kasih nih Pak sudah mau bercerita tadi ya Pak ya, mulai dari pengalamannya seperti apa, terus tantangannya juga gimana, maksudnya biar juga teman-teman Secret Story Podcast bisa tahu nih sebenarnya ada apa sih di dalam Kopassus ini, ada wingsuit gitu ya, terus pengalaman Bapak sebagai prajurit TNI itu seperti apa gitu ya, sebagai penerjun itu seperti apa, dan berharap masyarakat juga bisa mempelajari nilai-nilai tersebut yang tadi sudah Bapak sampaikan. Oke, baik teman-teman, sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teddy dan Pak Cecep. Ya, sama. Lebih baik pulang nama daripada gagal di medan tugas. Yakini Tuhan bersama kita. Selamat bertugas, Komando!